sejarah kan gitu. Kenapa saya berada di pesantren dulu? Waktu dulu saya di sini dari 2018 awal banget semester 1 sampai ini semester 9. Itu pertama kali saya ikut teman diajak, tapi semakin kesini alhamdulillah temanya itu sesuai dengan mungkin kehidupan kita. Terkadang awak dewi kan ya bingung ngadepi sesuatu yang kita hadapi di kehidupan. Nah, sampai sini alhamdulillah sedikit tercerahkan. Kira kita ngomong tekan kos ya bingung meneh. Tapi ora apa-apa. Paling tidak selama kita di sini kita tahu, dan ilmu itu tidak harus terus nanti terpakai kan pasti di kemudian hari. Nah, itu mungkin yang saya dapatkan di sini sih. Gitu. Kenapa saya terus ke sini ya, yang selanjutnya nambah seduluran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur nuwun Mas Pur. Minimal nambah seduluran. Yang kembali saya tekan kepada panjenengan, teko dewi-dewi to. Sapalah kanan kirimu nak esok bertukar nomor. Kalau jenengan punya bisnis, kita kolaborasi bareng, luwih penak. Nanti kan tutur kudung ojo nawani kudung padha kudunge. Kan benar. Nah, itu yang asik. Dan malam hari ini aku nak ngerti dulu penyanyi sing nang kono sedih, aku takon nyanyi yo mo karena ora pakeme. Matur Mas Bur, tepuk tangan untuk beliau kembali lagi. Malam hari ini Kang Amin sudah rawuh, Mbak Safira. Temanya yang tadi adalah menjilat lidah. Menjilat riba. Menjilat riba? Iya. Lidah. Menjilat lidah ya iso. Mas. Oh, kuwi nak sing sah. Kita apresiasi bareng untuk beliau, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, ibu-ibu nyai, calon ibu nyai, amin, ustadz, ustadzah, rekan-rekan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mohon maaf, saya agak telat apa pas itu tadi? Pas ya, pas datang, pas mulai. Saya tuh kalau ceramah di mana-mana mesti datangnya pas. Pernah pas datang, pas pengunjung bubar. Pas datang langsung makan pernah. Ini tadi pas datang belum makan, belum minum, langsung mulai rese kan. Tema malam hari ini mungkin agak berat, tapi kita buat ringan saja ya. Jadi hidup tidak usah berat-berat, hidup tidak usah terlalu tertekan, apalagi tertekan dengan hutang. Jadi saya mulai dulu, kalau riba itu semua ulama sepakat riba itu haram. Riba itu haram. Al-Quran jelas-jelas mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Jual beli halal, riba haram. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang haramnya riba. Yang jadi masalah sampai sekarang ulama-ulama kita adalah memaknai riba itu ternyata beda pendapat. Nyicil kredit motor itu termasuk riba apa tidak? Beda pendapat. Langsung boleh, kalau ini tidak boleh. Hutang
uang di bank riba apa tidak, itu juga kontroversi. Jadi kita tidak usah berpolemik tentang itu bunga bank riba apa tidak, karena dari dulu sampai sekarang itu juga tidak selesai-selesai. Malam ini saya ingin sesuai tema, ingin menyarankan kepada panjenengan semua, kalau tidak kepepet banget, nah usah rasa utang. Kalau bisa ndak usah hutang. Kalau bisa, kalau kepepet hutanglah dan segera lunasi kalau sudah ada. Kata Nabi ada 5 perkara yang harus terburu-buru, harus tergesa-gesa dan tidak boleh ditunda-tunda. Nomor 1, sholat. Sholat itu tidak boleh ditunda-tunda, apalagi mbak-mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung selesai adzan, yang dekat masjid langsung berangkat masjid. Yang tidak ingin berjamaah ya segera ambil air wudhu, sholat. Mbak-mbak ini sholat jamaah itu di rumah, sholat itu di rumah bagus, di masjid musola juga boleh ikut berjamaah. Kalau laki-laki sebaiknya kalau dekat masjid musola segera pergi ke masjid atau musola. Berarti sholat jangan ditunda-tunda. Kita itu kadang-kadang punya penyakit Syiah. Syiah ngerti? Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak niki wis ngoyak sholat Syiah. Jam 12. Jam 1 disuruh, udah sholat belum? Syiah. Lebih jam 1. Jam 2 Syiah terus. Akhirnya sholat zuhur jam 2:30. Rampung sholat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Masjid ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia so bingung di miso-miso. Ya Allah, itu sholat zuhur wis asar ngono. Padahal salah dia sendiri. Nah, itu karena dia menunda-nunda. Oh ya ngono, sholat asar ditunda-tunda sampai 5:30. Jadi gue model wudune iki gue model Syaikhul Qadir Jilani. Ngerangkep Syaikhul Qadir Jilani niku ning manake salate subuh kuwi nggawa wudu salat Isya. Karena Syaikhul Qadir itu habis sholat Isya langsung wiridan, ndak tidur, ndak istirahat, nyambung sampai subuh. Kan belum batal itu, belum batal kan boleh langsung sholat subuh tapi tidak wudhu. Nggawa wudhunya sholat Isya. Ya padha kula sampean iki. Sholat asar nggawa wudhunya sholat duhur. Sholat maghrib nggawa wudhunya sholat asar. Sholat subuh ya gawa wudune sholat Isya. Karena sholat subuh mepet gayane kok gabung tahajud sisan. Gayane ngono. Sering bablase kadang-kadang iso ngoten niku. Apa meneh subuh itu saya sering menekankan kepada jamaah. Subuh itu kalau jenengan subuh itu bisa sholat berjamaah, wah itu luar biasa. Kalau nak ngajari jamaah bapak ibu pengajian umum ngoten niku, nak sampean kepengin golek mantu. Nah, ruwake sing lanang-lanang. Pengen golek mantu kuwi saleh apa ora marang mangkat ning masjid. Engko di sana ada pemuda, ada remaja kok gelem salat jamaah ning masjid. Lah kuwi mesti top. Nah, engko bar iki salat subuh kabeh ya. Jamaah. Tapi disurvei yo akeh. Joko-joko ning umure 70 tahun. Umure 50 tahun. Mudune ya 45 tahun. Kayak Kang Dul. Terus mau cari konon kok.
subuh. Subuh itu diusahakan bangun. Nanti kalian akan sukses semuanya. Allahumma. Dan subuh itu satu-satunya waktu yang pemanggilannya itu spesial. Manggilnya itu spesial. Di desa-desa, di masjid-masjid itu sebelum adzan biasanya ada tarhim. Atas tarhim ya. Salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Itu tarhim. Itu mugai wong-wong sudah turu kuwi. Terus baru adzan. Adzannya juga spesial. Salat subuh itu ada as-salatu khairum minan naum. Nah itu beda. Adzan Indonesia kalau adzan Mekah itu beda. Nah, Mekah itu adzan gini. As-salatu khairum minan naum. Pendek. Di mana nih? Salat kuwi luwih apik daripada turu. Salate dawa, turune ndek. Wong kene nek adzan beda. As-salatu khairum minan naum. Artinya salat kuwi luwih apik daripada turu. Dadi terus liyane do salat Jawa ya turu. Wis bablas kok. Kula salate subuh jam 8, sholli fardhu subuh kawanan. Ya Allah. Ya. Padahal ini yang harus kata Nabi harus terburu-buru, harus tergesa-gesa, jangan ditunda-tunda. Itu sholat. Lebih-lebih mbak-mbak sebelum datang tamu tak diundang, jangan ditunda-tunda. Yang nomor 2 yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda itu mengurus jenazah. Jenazah. Tolong sampean kaumi masyarakat ono siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasanya kalau masjid itu kalau ada siaran itu lebih hening. Ya toh? Begitu ono innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kabeh TV dipateni. Nyetel HP banter, alon ke ono sing mati. Cocok dulu, menang sih, ono sing mati sapa bareng. Atus lho jero kamar mandi, biur. Ono swara innalillahi mandek sik. Wis sabunan, wis sampunan mripate pedes. Tetep mandek kok. Sing repot nak sing nyarke ku wong tuwek bertele-tele. Wah, ning jengkel itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suatu sampunan mandek sih. Dibeleni ping 3. Inna lillahi wa inna. Wes ijan ngayal ke tenan niku. Wah, soal inna lillahi ngaturi pirsa dateng sedaya masyarakat. Saat menika putranipun Mbah Jumadi sampun tilar donya. Umure 2 wulan. Jengkel wis murung sasi disiarke suwene kaya ngene. Yang Nabi katakan kalau ada jenazah segerakan untuk dimakamkan, diurus jenazahnya. Kita itu kadang-kadang di masyarakat ya kalau ada punya anak 5-limanya merantau. Ono Sumatera, ono Jakarta, ono Bandung, ono luar negeri. Bapaknya mati di desa. Mati kan seluruh keluarganya dikabari lewat grup WA. Pak Mudi ini kadang-kadang dipeseni. Nah kalau dipeseni rak gelem. Pak nyuwun sewu nggih, niki jenazah dimakamke nak wis anak-anak itu kumpul kabeh. Itu ndak boleh. Iya nak sing ditunggu kuwi 1-2 jam datang.
Kalau ternyata di luar negeri harus 1-2 hari, itu kasihan jenazahnya. Wong mati niku, nah wong mukmin dan kepengin ketemu karo Gusti Allah. Dunia ini tempat bekerja, akhirat kita tempat menerima upah. Itu untuk orang-orang yang beriman. Wis kerja 60 tahun, 70 tahun ibadah, kepengin itu segera mendapatkan upah. Kayak sampean sing kerja, ono sing kerja itu kan ono sing harian nggih. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang borongan, ada yang tahunan. Kerja kan seperti itu tuh. Ono sing berangkat pagi, pulang malam, ada ya. Ada yang berangkat siang, pulang siang. Tak kerja gitu. Kelakuan. Ada yang berangkat hari Senin, pulangnya hari Sabtu. Ada yang berangkat tanggal 1, pulang tanggal 30, jadi bulanan. Ada yang berangkat hari ini 2 tahun baru pulang. Ada enggak? TKW itu. Ada yang berangkat hari ini terus enggak pulang-pulang. Ada enggak? Bang Todik. Nah, kita kepengennya kan nunggu yang mingguan, kepengennya hari Jumat, besok hari Sabtu bayaran. Seneng. Sing bulanan ya ngono, oh tanggal 28 saya gajian. Tanggal 25 sudah seneng karena tanggal 28 tahu kalau itu gajian. Yang TKW di Arab Saudi, di luar negeri, nunggu 2 tahunnya kapan dan kepengin gajian terus pulang ke rumah. Orang yang mati pun seperti itu. Mati itu kepengin segera ketemu Allah, kepengin mendapatkan upah dari Allah, jangan ditunda-tunda. Wah, anak ngebel sing saka Surabaya. Kang, tunggu sik ya, aku golek tiket. Lah terus sampai sini kapan, Dek? Paling besok jam 9. Matine hari ini jam 3 atau jam pagi hari, harus nunggu jam 9 besok. Kasihan mayitnya, segerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Nomor 2. Nomor 3, yang harus disegerakan itu kata Nabi, gadis yang sudah saatnya menikah dan dia sudah punya jodoh, sebagai orang tua tidak boleh menunda-nunda terlalu lama. Tidak boleh menunda-nunda terlalu lama. Kalau punya anak gadis sudah siap semuanya ini hadisnya siap ya. Pasangan sudah ada, terus calon sudah ada, dan dia sudah dikhawatirkan kalau dibiarkan berlama-lama akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Maka ini harus segera dinikahkan, tidak boleh ditunda-tunda. Terus nomor 4, yang tidak boleh ditunda-tunda adalah membayar hutang. Ketika kita berhutang, hati kita juga sudah harus siap untuk membayar hutang. Kata Nabi, kalau seseorang berhutang tapi hatinya tidak punya niat untuk membayar hutang, dia itu pencuri, dosa. Dari niat itu sudah langsung divonis dia itu berarti pencuri itu, karena dia tidak berniat membayar hutang. Tapi kalau ada seseorang yang berhutang, dia niat memang betul-betul dia kepingin nanti pokoknya segera akan saya bayar kalau saya punya hutang, maka Allah juga ikut andil, Allah ikut bertanggung jawab terhadap hutang dia. Nah, kalau jenengan utang terus niat tenanan kepingin bayar, nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tips, sampai namanya hutang, utanglah niat untuk membayar. Hutangnya untuk kebaikan, terus niat betul untuk membayar, insya Allah
Allah ikut membantu kita dalam melunasi hutang-hutang kita. Amin Allahumma amin. Bahkan kata Nabi itu hutang itu berbahaya. Orang yang mati syahid perang di jalan Allah zaman Rasulullah itu, Nabi mengatakan orang mati syahid itu seharusnya langsung mendapatkan rahmat Allah, langsung mendapatkan surga. Tapi dia tertunda karena meninggalkan hutang di dunia. Nabi pernah mau, ada sahabat yang meninggal dunia, Nabi datang mau mensolatkan. Nabi bertanya dulu, apakah jenazah ini ada hutang? Ada sahabat menjawab, ada ya Rasulullah, dia hutang 2 dinar. Nabi mundur, tidak jadi mensolatkan, terus matur sama sahabat, kamu aja yang mensolatkan, tidak saya. Nabi mau pulang, dicegat sama Abu Qatadah, ya Rasulullah, biar hutang jenazah ini, hutang mayit ini saya yang menanggung. Rasulullah maju lagi, baru mau mensolatkan. Di cerita itu dilanjutkan sampai 3 hari Nabi itu gelisah, terus bertanya kepada Qatadah ini, hei Qatadah, apakah hutang mayit kemarin sudah kamu bayar? Wah lupa ya Rasulullah, lupa. Coba saya dulu, nah gue aku diworohi terus saya kan. Nabi gelisah, ternyata memang itu hutangnya belum dibayar. Ya Rasul, saya bayar hari ini. Begitu dibayar, ternyata Nabi tenang, dan mayit itu ternyata di dalam kuburan juga mulai tenang karena hutang-hutangnya sudah dibayarkan. Makanya sampai sekarang itu ada tradisi mas-mas itu yang sering sholat jenazah ya di masjid atau jenazah meh budal, biasanya kan Mbah Mutin mending ini para takzin sedaya kula makili saking keluarga, mbok pilih mayit niki si fulan niki duwe ada pinjaman yang belum dikembalikan, tolong nanti hubungi ahli waris. Atau hutang yang belum dibayarkan, tolong menghubungi ahli waris. Ngoten nggih? Ada kata-kata ngono. Engko terus tekor meneh. Para bapak disaksikan sedaya nggih, jenazah niki sae napa sae? Ngoten dijawab, sae. Khair khair khair. Sumene kok banter ki malah ora ngerti wong ado biasanya. Segera dibayarkan. Sekali lagi kalau jenengan terpaksa ya, terpaksa harus hutang di teman, tetangga atau bank sekalipun, kalau jenengan berprinsip ikut madhab atau ikut imam yang membolehkan tentang bank itu, tapi tetap harus punya niat ghirah untuk segera membayarkan hutang itu. Dimake sing diutang sedaya lunas. Amin. Bar lunas utang meneh. Empat ya. Terus yang nomor 5, masih berapa menit? 10 menit. Close. Yang kelima yang harus disegerakan itu adalah bertaubat. Taubat itu kembali ke jalan Allah. Bertobat itu menyesali dosa-dosanya. Ini yang dianjurkan oleh Allah. Tobat tidak boleh ditunda-tunda. Sampai sudah dengar ya, beberapa minggu yang lalu itu pimpinan jamaah pengajian di Jakarta namanya Bu Taslimah niku toh, meninggal ketika membaca Al-Qur'an. Ini judulnya ini membaca Al-Qur'an. Terus tak selik Jari guruku mang nak ceramah kok salah-salah ini urung ngombe. Guruku sing ngomong ngono. Nak cek salah terus tambahi meneh. Setelah tak seli itu memang membaca Quran tapi pas tahlil kayak ini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
terus disambung wa ilahukum ilahu wahid, terus ngeblak, terus meninggal. Tidak saksikan itu videonya. Sebelum meninggal tuh tidak ada tanda-tanda dia merasakan kesakitan, betul? Dia kan suaranya jelas, terus ucapannya juga cepat, yo rak celat, orang meringis-meringis menahan kesakitan. Itu menjadi pertanyaan besar dan itu dulu pernah ditanyakan oleh seorang ulama sufi. Ini mikir gini, ya Rasulullah, dia baca hadis Kanjeng Nabi. Nabi itu mengatakan orang yang meninggal dunia sakitnya itu 1000 penyakit jadi satu. Wong Jawa ngarani 1000 loro dadi siji. Sampai ngitung loro 1000 kuwi lambene sampai nyonyor ora iso. Loro 1000 kok. Sing kok kena paling loro untu, loro mata, panu, ambeien. Apa meneh? Sipil. Kowe menang jebul. Paling menyebut 50 penyakit wis mentok. Itu 1000 loro dadi siji, saking lorone. Dadi wong nak mati kuwi lorone kumpul dadi siji. Maka orang yang sakaratul maut itu biasanya mendelik-mendelik, biasanya melet-melet, itu menahan sakit. Ulama ini berpikir, tapi kok yo akeh wong mati sing dalam keadaan enak, les gitu, kayak buta seliman itu. Apakah dia kayak merasakan sakitnya sakaratul maut? Tidak. Beberapa waktu yang lalu tuh ada yang acara Ibu Khofifah pengajian akbar, sing Qori meninggal dunia. Yo dalam keadaan tenang. Ulama ini berpikir, ini saya cerita di kitab Duratun Nasihin diceritakan. Sampai ulama kita itu tertidur, pas tertidur itu mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan teman-teman, kalau kita tidur mimpi bertemu Nabi, faqad ra'ani, kata Nabi, dia itu betul-betul bertemu aku, kata Nabi. Fa inna syayatin la yatamatsalu bisurati, karena setan tidak bisa merubah wujud menjadi saya. Jadi sampai kok turu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, bisa dipastikan itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau mimpi bertemu selain Nabi, ada potensi itu adalah jelmaan setan. Pokoknya mbak iki sampai turu ketemu Kang Dur umpama. Ketemu Kang Dur terus digombali ono umpama. Itu aja percaya kalau kuwi Kang Dur. Dan bisa dipastikan itu bukan Kang Dur, tapi setan. Jadi setan yang merubah wujud jadi Kang Dur. Orang Kang Dur yang merubah wujud jadi setan. Karena ada potensi, bahkan wali-wali sekalipun, sampai turu ketemu wali sopo, wali itu juga ada jaminan bahwa itu adalah wali itu. Sama itu bisa jadi wali murid mau, bisa jadi wali ratan atau wali jadi gitu. Tapi satu-satunya jaminan bahwa mimpi kita itu benar adalah ketemu Nabi Muhammad. Pernah tidur ketemu Nabi Muhammad? Enggak. Bismillah. Belum. Lah turu mimpi ketemu sapa? Kang Dur mau ya. Nah, ulama kita itu bermimpi ketemu Kanjeng Nabi terus bertanya, wah ini kesempatan ada Nabi Muhammad. Saya bertanya, ulama ini bertanya, ya Rasulullah, saya itu ada pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Katanya jenengan itu kalau orang mati menahan rasa sakitnya sakaratul maut itu 1000 penyakit jadi satu. Tapi tetangga saya, teman saya, ulama saya, kiai-kiai saya itu mati dalam keadaan los. Jadi enak, tidak ada rasa sakit sekalipun.
Iki piye Kanjeng Nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad? Singkat, bacalah surat Yusuf. Nanti di sana ditemukan jawabannya. Ulama ini begitu bangun langsung sholat. Ya mesti ini kudu sih pipis sih kalau orang tak cepet ke. Langsung sholat, ambil Quran, baca surat Yusuf. Surat Yusuf itu teman-teman surat yang paling antik. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi dan rasul. Yang tertera dalam Al-Quran itu ada 25 nabi. 25 nabi itu diceritakan dalam Al-Quran dan semua ceritanya itu metil-metil. Ngerti metil-metil? Pisah-pisah. Kecuali kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu dijadikan satu surat, namanya surat Yusuf. Mulai ibu-ibu biasanya mbak-mbak kalau dengan hamil, amin, mesti amin ini masih. Hamil biasanya ibu-ibu nak hamil itu sering dibacakan surat Yusuf, ge. Berharap kalau anaknya lahir lanang ganteng kayak Nabi Yusuf. Alhamdulillah. Dibacakan surat Maryam. Kalau anaknya wedok so cantik suci seperti ibu Maryam. Niki ana sing tekon Pak nak maca surat Al-Baqarah kena ora? Ngono. Aku ya muni ya kena ora apa-apa. Lah kok anake koyo sapi betina. Dikadok-kadoke dhewe kuwi jenenge. Tekon aneh-aneh wae. Disuruh membaca surat Yusuf. Akhirnya ulama ini membaca surat Yusuf sampai ayat 30 itu berhenti. Ayat 30, 31 itu berhenti. Terus dia merenung, oh ini jawabannya. Tak cepet ke ceritanya. Nabi Yusuf itu nabi sing ganteng. Nabi sing paling ganteng itu Nabi Yusuf. Jadi diibaratkan ulama riyen itu nak kalau ganteng tampan itu lingkaran. Separuh lingkaran ini punya Nabi Yusuf. Gantengnya separuh itu punya Nabi Yusuf. Sing separuh dibagi-bagi sampean kabeh. Berarti iki sampean untuk samene iki. Sak sithik-sithik iki. Sementara apa penting gantengnya. Jadi gantengnya Nabi Yusuf sampai seperti itu. Nah ini ada sahabat sing usil, sahabat Nabi Muhammad usil, tekon karo Kanjeng Nabi. Sahabat Nabi Muhammad yo aneh-aneh ono sing aneh, tekon ngene. Ya Rasulullah, katanya Nabi Yusuf itu tampan, ganteng. Betul. Terus kalau jenengan ki ganteng ndi? Iso tekon iso kaya ngono. Nabi Muhammad cerdas, jawab yo pinter. Ganteng Nabi Yusuf ning manis aku. Ternyata ucapan Nabi ini tidak ada ucapan sembarang. Memang betul. Nabi Yusuf itu ganteng, Nabi Muhammad yang ganteng. Ning Nabi Muhammad yang ganteng, Nabi Muhammad itu memberi syafaat, memberi pertolongan. Nah kita ilustrasikan ini. Nabi Yusuf itu ganteng, tapi nak awor wong-wong ini ki. Kok Nabi ana kumpulan pesantren delik ini Nabi Yusuf kok teko. Terus lungguh niki. Wah, pe dadi elek kabeh. Ganteng Nabi Yusuf kok. Liyane elek. Kan ngono ya rumusnya kan asline ngono. Nek ana wong ganteng kok kumpul wong sing elek saya elek, sing ganteng saya ganteng. Rumus asline ngono. Mbak-mbak ki asline ayu-ayu kabeh. Ayu-ayu kabeh nek dhewean jero kamar. Tapi begitu kumpul karo kanca-kancane iso jadi dia kalah cantik dengan yang lain. Lo mbak-mbak iki nek kepengin cantik terus abadi, kancanane karo wong elek-elek. Karo wong tuwek-tuwek. Engko begitu ana sing luwih ayu teko sampai langsung mengguir. Ora kesaing. Ngono. Nah, itu tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu gantengnya memberi syafaat. Kalau Rasulullah bersama orang yang tidak patek ganteng terus dituntun, wong sing ra patek ganteng ki dadi ganteng. Kanjeng Nabi ya biasa. Kalau Rasulullah jalan bareng orang yang terkenal pendek. Ana Kanjeng Nabi ki duwe sahabat jenenge Julaibib. Julaibib ki wong wireng, cendhek, kosyurun, terus aswadun, berarti ini bahasa hadis iki wong wireng, cendhek, ngileran. Jadi
membelen rambutnya jekrak tapi nak awal karo Kanjeng Nabi dia itu ada cahaya-cahaya dari syafaat Rasulullah. Itu ilustrasi gantengnya Kanjeng Nabi. Nah, surat Yusuf itu menceritakan gantengnya Nabi Yusuf. Ringkas cerita, Nabi Yusuf itu pas waktu kecil dia diasuh oleh keluarga kerajaan jenenge Bu Zulaikha. Bu Zulaikha. Ibu Zulaikha itu mengasuh Yusuf dari kecil sampai remaja sampai dewasa kayak sampan-sampan itu mulai gantengnya Nabi Yusuf kelihatan. Sampai Bu Siti Zulaikha ini tidak kuat. Dia tuh kepengen birahi. Apa ya jenenge? Sambat. Karena Nabi Yusuf tuh kepengen banget itu. Ya Allah kok kaya ngono gantengnya. Itu wanita. Wong itu aku biyak ki anu, rodok serakah ngono. Wong itu kan ngene, Mbak. Wong itu tak selidiki ya ngono. Nak wong itu iku ndelok wong ayu ya seneng. Nggih ta, Mbak? Mantap-mantap kae. Ndelok wong ganteng ya seneng, ya, Mbak. Nah, tau lanang kan ora ndeloki wong ayu seneng, ndelok wong ganteng jengkel. Ibu Zulaikha itu sangat berhasrat di dalam ayat itu, tidak baca ayatnya. Terus ayat 30 itu kemudian satu hari Ibu Zulaikha itu sampai memaksa Yusuf untuk masuk ke kamarnya. Nah, masuk ke kamarnya, Nabi Yusuf diajak berbuat apa jenenge perzinaan, saru-saru. Nabi Yusuf tidak mau, Bu, tidak mau, udah sedikit aja. Ya saya opong. Orang tak terusnya ya, seperti ya. Nabi Yusuf tidak, Yusuf tidak, Yusuf tidak. Nabi Yusuf terus melayu keluar menuju peluk anak Ibu Zulaikha itu. Nabi Yusuf lari memaksa, terus ditarik baju belakangnya, set robek baju belakang. Begitu baju belakang robek, set krek, pintu kamar terbuka, cepet. Suami Zulaikha datang, namanya Raja Kitfir itu. Suaminya marah, kayak ini sinetron kan ya. Selingkuh ning hotel, bojone teko terus jadi hancur keluarganya. Itu sama. Suami Zulaikha, Raja Kitfir ini marah, dimaki-maki istrinya, dimaki-maki Yusuf. Zulaikha membela diri, Yusuf juga membela diri. Akhirnya didatangkan seorang hakim. Hakim mengatakan, ingkana qamisuhu qudda min qubulin fasodaqat wa huwa minal kadhibin. Kalau yang terkoyak, yang robek, baju yang depan, maka Yusuf salah, Zulaikha benar. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Nah, kalau yang robek baju belakang maka Yusuf benar, Zulaikha salah. Terus dicek, ternyata yang robek baju belakang. Maka sudah tahu itu, Zulaikha mengakui, suaminya juga mengakui bahwa Zulaikha yang salah, Yusuf tidak salah. Tapi karena keluarga kerajaan dikatakan, tolong ini adalah aib keluarga kita. Semua CCTV ambil semuanya. Buat skenario biar Yusuf yang salah. Hilangkan semua alat bukti. Sambung. Jadi intinya itu disuruh menghentikan, jangan sampai berita ini tersebar kemana-mana. Seluruh keluarga kerajaan, pembantu dari semuanya dipesan semua. Kamu udah tahu aib ini, tolong jangan disebar kemana-mana. Nah, ada pelayan perempuan
Wong wedok dia iki senengane ngono kuwi. Ora kuat dia. Wah, ini berita besar, masa saya tidak harus cerita. Saya harus cerita, ora kuat nih. Oh. Langsung sampai di rumah, bisik-bisik karo bojone, Mas, ono gosip besar. Apa di? Zulaikha selingkuh. Karo sapa? Karo Yusuf. Ya Allah. Anak dia selingkuh. Mas, tapi jangan bilang siapa-siapa. Ini rahasia. Nanti suaminya cerita karo Mbokne cerita karo tukang blonjo. Tukang blonjo keliling gitu. Begitu wis tekan blonjo keliling, hancur, semuanya seperti kabeh. Mlebu kampung, mlebu WA grup isine perselingkuhan. Zulaikha selingkuh dengan Yusuf. Terus berita itu tersebar. Akhirnya Zulaikha mendengar, wah ini berita sudah menyebar sampai ke kota, sampai seluruh kota mendengar. Ya sudah. Sekarang saya mau mengumpulkan seluruh wanita-wanita, terutama wanita-wanita sosialita. Alhamdulillah, dikumpulkan semuanya. Terus ning Quran itu diceritakan setiap satu wanita diberi satu meja, hidangannya adalah buah dan pisau. Semuanya sudah. Terus Ibu Zulaikha pegang mic terus matur, ibu-ibu semuanya, sebelum acara dimulai silahkan dinikmati dulu hidangannya, silahkan ambil buahnya, di sana ada pisau, silahkan dikupas. Ibu-ibu kan manut kupas, buah dikupas. Begitu buah dikupas, Yusuf dipanggil, Yusuf sini dong. Yusuf kan lugu, dia tidak memperkirakan kalau dia dibuat skenario itu. Dia datang, begitu wanita-wanita itu melihat Yusuf, semua mata terbelalak. Mata menatap Nabi Yusuf, mulut menganga, terus tangan ini ngiris-ngiris tangannya sendiri. Wa qatta'na aydiyahun, dalam Quran diceritakan tangan-tangan mereka dipotong-potong sendiri. Kenapa? Karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Ya Allah, ada orang kok seperti itu. Sempurna Tuhan menciptakan dirimu yang tiada celah. Lagu ini siapa lagi? Terlalu ngerti. Ayo wis larang rata terus ya nanti. Wah, semuanya menatap, semuanya kagum, tangan mereka dipotong-potong sendiri. Sampai Yusuf hilang, kemudian mereka baru jerit-jerit. Wah, tanganku proto, jempolku hilang, banjir darah itu lokasi itu karena mereka memotong-motong tangannya. Ibu Zulaikha tersenyum menang, dia ngomong karo wong wedok-wedok, ibu, sampai ki gosip aku selingkuh karo Yusuf. Saiki nggak ngerti to, gantenge Yusuf kaya ngono kuwi. Kowe weruh sak menit kowe wis tanganmu mbok protol-protol dhewe. Nah, saya ini setiap hari kumpul Yusuf. Makan bareng Yusuf, jagongan bareng Yusuf, adus. Ora mesti dhewe-dhewe tapi kan ngerti. Setiap hari saya kumpul Yusuf. Aku ora mrotol gulu kuwi bejo ngono. Kowe weruh pisan tanganmu wis mbok protol. Nah, jadi kita kembali ke cerita ulama tadi. Ulama tadi memahami, oh, kenapa orang yang meninggal dunia, orang mukmin yang meninggal dunia, dia dalam keadaan enak, tidak merasakan sakit. Ternyata ketika orang mukmin meninggal dunia itu dibuka hijab surga. Surga itu dibuka sithik karo Gusti Allah. Sehingga rasa sakit itu terhilangkan dengan melihat kenikmatan itu. Seperti ibu-ibu yang motong tangan itu tidak terasa karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Nah, ini makanya ini jawaban itu. Makanya kemudian di akhir ceramah ini saya ingin pesan 5 hal ini. Yang terakhir kan taubat. Taubat itu nanti membiasakan hal-hal yang baik.
supaya nanti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma seperti ibu-ibu ini. Insya Allah kalau sudah biasa, sampai itu biasa maca sholawat, biasa zikir, biasa berbuat baik, itu akan menjadi ringan karena wis kulino. Corong Jawa itu kulino. Kulino ngerti ya? Kulino ngertos ya? Biasa. Harus biasa itu gampang. Aku tanya sampean, bahasa Arab itu angel apa gampang? Gampang apa angel? Angel kanggone wong sing ora biasa, ora kulino. Tapi kanggone wong sing kulino gampang. Ciri-ciri Arab kae. 5 tahun, 6 tahun pinter cah Yesus bahasa Arab. Kenapa dia pinter? Karena wis biasa. Walaupun ning Arab ki ana sing lahir gede sak matine ya tetep ra iso bahasa Arab. Unta. Jadi dibiasakan. Bahasa Inggris gampang apa angel? Angel kanggone sing ra iso, ora biasa. Gampang kanggone sing biasa. Cuma dibiasakan lisan yang baik, terus ucapan-ucapan yang baik, insyaallah kita akan husnul khotimah. Allahumma. Moga enggak dilanjut. Baik, kita langsung masuk ke sesi saja Bapak Masnya nyanyi dulu Kang. Gimana? Ya, dagelan musik dulu satu. Oke. Dagelan musik. Oke, tentunya masih setia di sini ulang sama dengan perasaan yang masih sama. Muhammad Surah Nabi Muhammad.
amin tentang 5 hal, dan terakhir adalah kudu wani taubat nak berkeliru. Oke, monggo yang tadi tanya tentang tema malam hari ini atau di luar tema bisa langsung ditanyakan kepada Kang Amin. Waktu harus mengatakan. Duduk aja di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titipan Pak Ustaz. Jadi Namanya dulu Mas. namanya Anis dari Semarang. Pertanyaan titipan dari teman saya. Waktu Lebaran kan biasanya pada memberi saudara-saudara THR tuh untuk anak-anak atau ya seperti itu. Kita kan banyak orang-orang yang menerima jasa tukar uang seperti itu. Kita sebagai yang butuh, kita menukarkan uang kita dengan ada biayanya gitu, Ustaz. Sebagai kita yang menukarkan itu gimana? Apakah berdosa atau gimana? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita sebagai pemberi hutang. Jadi teman saya berhutang tentu, tapi saya memberi hutang itu dengan cara transfer. Karena transfer itu ada biaya admin, misalnya 2.500 lah, gitu lah. Nah, kita mintanya itu kembalinya itu ya misalnya kalau 1 juta ya berarti 1.200.500 rupiah gitu. Nah, itu kan kadang-kadang ada yang nggak ikhlas, ada yang ikhlas gitu. Ketika kita meminta lebih 2.500 itu, apakah kita dosa atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya jasa pantas loh. Tapi nambah itu ngono ada sebagai hal ibadah yang merusak ibadah. Ya wis rasa gunake jasa transfer. Moro di 1 juta. Omahe rasa dada misalkan jenengan pemuda namanya mangkang. Ora memang terus gelem ke PP. Iya mau. Lumrah-lumrah sajalah menyikapi hal yang tidak sepolo menjadi sepele. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akro. Sebelumnya tadi kan mengingat tentang menjilat riba ya, Kang Dur sama Pak Ustaz. Kita tidak terlepas dari mungkin di era yang serba digital ini, teman-teman sekalian pasti sering lihat ada koin digital gitu, entah kita live streaming dari TikTok atau aplikasi live streaming yang lain, dan biasanya dicairkan pun itu nominalnya udah tidak sesuai dengan nominal yang kita beli gitu. Apakah itu juga termasuk dari riba era sekarang, Pak Ustadz? Terima kasih. Semakin kesini kita mendapatkan hal yang kadang-kadang wajib kita sikapi dengan bijak. Perlu diketahui dulur, malam hari ini kita live di IG-nya Santren Delik. Mungkin bisa dilihat sebentar sebagai kalau punya kuota. Dian punya kuota Dian? Alhamdulillah. Jadi aku jadi suami jadi yang enteng gitu. Nggak perlu jalur akeh-akeh. Silahkan bisa dilihat di IG-nya Santren Delik. Di situ bisa kalau sungkan bisa ditanyakan lewat IG-nya Santren Delik. Nanti saya bacakan atau Mbak Safira. Pengumuman yang kedua ingin saya sampaikan juga, di sini juga ada merchandise-nya Santren Delik. Bisa di depan sana ada Mbak Nikmah kalau mau beli kaos merchandise atau yang banyak tematik yang sudah kita punyai seperti yang ada di Mas Anis. Pusat penyebaran di Joglo Santren Delik di kaosnya Kang Anis seperti yang ditera di depan panjenengan tadi yang bertanya, dan juga yang di sana adalah dengan kaos lengan panjang Santren Delik yang klasik model seperti itu, silahkan dibeli. Atau ada juga gantungan kunci
Itu semua hasil dari laba, dari setelah pokok kita punya laba, semua hasilnya untuk kegiatan di Santren Milik seperti ini. Dan kami aturkan juga terima kasih kepada Allah tentunya ya. Di malam hari ini kita selalu mendapat derma dari teman-teman yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi juga kami sebutkan juga karena ini adalah beliau juga punya tempat geprek homni di Santren di Sekaran UNES. Silakan kalau mau ke sana mampir karena setiap di malam Jumat juga kami dibagi gepreknya. Dan juga di Donat Doni juga kita dibagi hal yang sangat istimewa bagi kami untuk kesehatan yang ada di sini, ada termasuk susu dan semuanya yang ada di sana. Dan juga semua dirma-dirma ini patut kita apresiasi dengan tepuk tangan paling meriah, monggo. Ada yang dari Ahmad mau bertanya? Satu lagi, satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Indah Sayati dari Grobogan. Izin bertanya, Ustaz. Sebelumnya kan hal yang disegerakan itu kan membayar hutang. Jadi di sini tuh kasusnya, saya punya teman, kebetulan lagi ada masalah, neneknya itu harus operasi kan. Dia pinjam ke saya, cuma saya nggak ada uang lebih untuk mencukupi biayanya teman saya itu. Nah akhirnya waktu itu teman saya minta mau pinjam akun saya untuk itu kan, untuk meminjam uang. Kebetulan waktu itu di Shopee limit saya itu kan ada sekitaran 20 jutaan kan, itu pinjam saya sekitaran 10 juta awalnya. Nah terus karena bulan pertama bisa bayar, bulan selanjutnya bisa bayar, bulan berikutnya nggak bisa bayar, akhirnya kan ambil lagi pinjaman. Nah itu termasuk apa ya, kayak misalkan dari saya itu nggak mensegerakan itu gimana ya tanya ya, mic-nya geter. Jadi itu saya ada kewajiban untuk membayar atau tidak, Ustaz? Karena kalau sebelumnya saya bisa bayar karena masih kerja kan. Nah ini kebetulan saya lagi resign karena harus KKN. Nah itu solusinya bagaimana, Ustaz? Apakah saya berdosa karena menunda hutang atau ya gitu lah. Terima kasih. Elenge boyo iki mesti keterno. Gerobokannya ada, Dek? Proyek gerobokan? Desa Padang. Padang? Iya. Keren. Kalau ingat kata gerobokan, saya ingat kerajaan di tanah Jawa yaitu Medang Ngamolan. Itu adalah pawiwitan di tanah Jawa. Kalau saya salah mohon dikoreksi bagi yang suka sejarah di tanah air. Takonannya telu Kang. Nah, bisa langsung disampaikan lagi atau panjang sampun verso bisa langsung dijawab, monggo. Oke. Ada 3 pertanyaan, tapi dari Kang Anis ini kebetulan ada 2 pertanyaan ya Pak Ustadz. Pertanyaan yang pertama dari Kang Anis. Pertanyaannya adalah menukarkan uang untuk THR itu Kang, Pak Ustadz. Kan di situ ada biaya tambahannya. Itu bagaimana? Apakah diperbolehkan kita sebagai penukarnya? Kemudian pertanyaan kedua masih dari Kang Anis, yaitu sebagai pemberi hutang. Misalnya kita memberikan hutang melalui elektronik, itu kan ada adminnya ya Pak Ustadz. Misal ada adminnya 2.500, apakah kembalinya itu harus dengan biaya adminnya atau bagaimana Ustadz? Apakah dipermasalahkan atau tidak? Satu pertanyaan dulu gitu Pak Ustadz. Monggo. Ya, terima kasih. 3 penanya atau 2 penanya yang mirip. Begini ya, ini berarti kita ranah fikih. Di mana-mana bahasan fikih itu pasti pro kontra, boleh tidak. Sini ulama sini membolehkan, sini tidak, karena memang ini produk dari hukum fikih. Dan di zaman Nabi jelas tidak ada koin dan lain sebagainya, tidak ada. Ini
kalau saya itu ringan saja. Saya tak ambil yang membolehkan. Misalnya jenengan lebaran mau tukar uang. Nggih, ya seperti yang disampaikan Kang Dur itu, dia itu kayak apa yo, dia panas-panasan yang Simpang 5 dari jam 7 sampai sore. Dia kan niatnya kerja ya. Dan di situ ada tertera misalnya tukar uang 100.000, ada biaya jasanya segini. Jadi itu memang yang membolehkan ya memang itu dia kerja. Jadi itu tidak dianggap sebagai riba. Dan kita kan antarodin, ya memang kita butuh, sana juga butuh, saling membutuhkan, saling rela itu dasarnya. Maka termasuk kita hutang kepada seseorang, terus ditransfer, biaya transfer 2.500 atau 6.000, sebagian ada yang 6.000 begitu. Terus kita memberikan itu membayar dengan sejumlah uang dan ditambah dengan biaya admin, itu memang kan seharusnya seperti itu. Kan kebangetan nggih utange 10 juta, ono biaya transfernya 6.500, terus sama yang menghutangi tambahin 6.500 ya Mas, ini biaya. Nah, terus kita ngomel-ngomel apa utangku 10.000, 10 juta, itu kan kebangetan, itu harus ditulung, ada orang belum matur nuwun. Nabi itu berhutang, kalau beliau membayar itu pasti dilebihkan, karena beliau tahu bahwa ketika berhutang kita akan butuh, ketika membayar kita harus tahu diri. Begitupun kaul-kaul yang mengatakan bunga bank itu tidak riba, itu pun seperti itu. Bank itu butuh pegawai-pegawai yang harus digaji semuanya. Dari mana gajinya kalau kita pinjam 100 juta kemudian kembali 100 juta? Pasti tidak ada transaksi apa-apa. Kemudian apa koin, tadi saya koin sih belum ada fikih kontemporernya gitu. Nanti sabar sampai nunggu fatwa sing valid. Saya tidak mau berfatwa atau apa-apa. Terus mbaknya tadi apa? Mbak menghutang, ada orang yang hutang ya. Kasusnya hal yang disegerakan ialah membayar hutang. Nah, akun mbaknya itu digunakan untuk oleh temannya untuk meminjam hutang. Kemudian ada limitnya per bulan itu, Ustadz. Yeah. Nah, apakah mbaknya ini berkewajiban untuk membayar hutang tersebut dengan waktu segera, sedangkan mbaknya tidak bekerja, gitu Pak? Okay. Kalau darurat seperti itu tadi, pertama kita membantu, niatnya membantu. Makanya ketika berhutang itu harus ada di panduan di Quran itu, hutang harus ada catatan, perjanjian dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah pertanggungjawaban. Terus apakah ada kewajiban? Kalau itu memang akun jenengan, berarti jenengan kan yang harus bertanggung jawab terhadap yang dihutangi itu. Bukan pihak ketiga, berarti pihak yang ketiga tadi bertanggung jawab dengan jenengan tanggung jawab dengan urutannya kan seperti itu. Kemudian kalau dia ternyata tidak mampu bayar karena sesuatu hal, sampai dengan ikhlas hati niat membantu teman itu, berarti kan ada nilai tambah. Kadang-kadang sedekah dengan menghutangi itu pahalanya lebih banyak menghutangi. Karena orang yang berhutang itu pasti butuh, gitu apa nggih? Orang yang berhutang itu pasti butuh. Orang yang kita sedekahi belum tentu dia butuh. Wah Pak, saya kok tidak ikhlas kalau saya harus bayar, saya yang ditagih-tagih padahal saya yang tidak berhutang. Ya sudah, kalau begitu ekstrimnya, kalau yang berhutang itu memang dia tidak bertanggung jawab, dan jenengan yang harus bertanggung jawab membayar hutangnya, tetap bayar hutangnya jenengan. Nah, nanti hutang itu kata Nabi sampai di akhirat, mau dijaluk di akhirat.
Ternyata ning akhirat ki ana cerita meneh. Ana skenario Tuhan meneh. Ning akhirat ki ana wong loro. Padu ning peradilan, berdebat di pengadilan Allah. Tuhan, si A itu dulu pernah hutang. Wah, pas hutang nangis-nangis. Jaluk-jaluk supaya diutangi. Begitu tak utangi, hilang. Begitu diutangi hilang. Nomor WA-nya diblokir. Padha sih kan? Kan ada model seperti itu. Saya menuntut hari ini di akhirat nanti pengadilan Tuhan adil. Ya sudah, di sholatmu berikan kepada dia. Itu sing hadis pertama. Hadis selanjutnya, begitu di pengadilan itu berdua debat, kalah tuh ini yang utang itu kan kalah dia karena dia tidak bayar memang. Terus dia mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni saya. Dia memang orang baik, dia memang betul-betul tidak bisa bayar hutang itu ketika di dunia. Maka kemudian, tapi yang ini tidak terima karena dia hutang harus tetap dibayar. Kalau tidak bisa dibayar di dunia, saya menagih di akhirat. Kasusnya seperti itu. Akhirnya Allah membukakan pintu lagi, pintu hijab. Surga itu dibuka, di sana dia melihat rumah yang begitu indah, begitu mewah. Terus yang menghutangi tadi ngomong, Tuhan itu rumah kok begitu hebatnya, begitu bagusnya. Untuk siapa itu? Buat kamu. Kamu juga berhak asal kamu bisa bayar. Terus rumah sedemikian hebatnya itu harganya berapa kalau saya harus bayar? Harganya adalah kau bebaskan tuntutanmu terhadap dia. Ya sudah, saya bebaskan. Dia bebas dari tuntutan hutang. Ya sudah, kalau begitu kau masuk. Dia masuk, ditegur bersama Tuhan, ajak temanmu itu. Akhirnya berdua ini bisa masuk surga. Berarti intinya itu jadi wong apik sih. Sing utang yo wong apik, sing utang yo apik. Engko ning akhirat iki skenario Tuhan bermain di sana. Bisa jadi nanti sing utang karo sing utang iki mau ning donya jengkel-jengkelan, nek kono malah dadi bolo. Karena nek kono mendapatkan hadiah, dua-duanya mendapatkan hadiah yang luar biasa. Jadi yang saya maksud dibuat ringan itu begitu. Kalau jenengan memang mau menghutangi teman, nominalnya ya semampu jenengan, ora usah memaksakan diri. Sing kira-kira kan rumus wong utang kan yo kadang-kadang wis ngerti to. Itu paling utang yo angel. Nyaure angel. Ya kalau begitu dibatasi. Sampai di udah 20 juta ngomong wae ra apa-apa. Aku hanya bisa menghutangi kamu 2 juta. Karena jenengan ora berharap sambil hatine itu paling kok nak umpamane meleset ora dibayar 2 juta itu tak ikhlaskan. Begitu tuh jadi amal soleh kita, jadi tabungan kita di akhirat. Gitu ya Mbak ya, digawe ringan, kekancan tetap jalan. Soalnya utang kuwi gampang memutus persaudaraan. Hutang itu paling mudah memutus pertemanan. Hutang itu paling mudah menimbulkan permusuhan. Mula Nabi dawuh jauhi semaksimal mungkin jauhi hutang. Karena hutang itu malamnya membuat kita tidak bisa tidur, siangnya membuat kita takut bertemu orang. Itu hutang. Ora kepepet ora usah hutang. Ora kepepet yo ora usah utangi, mending memberi aja. Mbak aku utang duitnya 2 juta. Ora usah utang we Mbak, tak kai saya 1 juta. Sesuk utang neh. Jadi daripada engkau jadi putus muni utang 2 juta tenang kok tak sebulan nanti tak bayar, masih yakin kok sebulan aku untuk kiriman. Yakin ternyata sebulan ditagih belum. Iya Mbak utangin di pertama dibalisi seminggu ya Mbak, terus daripada seperti itu. Nah ono kancane sing utang nak sampean wis ngerti kelakuane umpamane ngerti kelakuane yo ora usah dibolehkan utang. Wis Mbak rasa utang tak kasih 500.000.
Nak sing wong apian yo wis makasih ya Mbak. Nak sing wong ndablek yo 2 juta Mbak. Ngono aja ngenyang. Sik kurang. Ora ya Mbak. Ngono. Tes. Baik, terima kasih Ustaz. Kang Nur, ini apakah lanjut pertanyaan lagi atau? Oh, ada satu lagi yang mau bertanya. Oke, monggo. Tadi ini kantor saya yang waktu mondok di pesantren Al-Fatihah. Ndi Bu? Kau minta kontak? Keluar tema maksudnya ini. Yang cewek-cewek ada tanya lagi? Oh ya, ini ganti kan? Keluar tema kok. Enak tuh ya. Oh tanya, kamu tanya. Oh ya. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, apabila kita nyogok dalam untuk mendapatkan suatu pekerjaan, nah itu termasuk riba atau tidak? Dan untuk gaji tersebut itu untuk menyekolahkan orang yang tidak mampu, nah itu berkah atau tidak? Oke. Ayatnya beliau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tafsir simpelnya kalau salah Kang Amin bisa diluruskan. Awal saka elek, insya Allah elek kabeh. Walaupun ini doyo-doyo kanggo kemakmuran. Jadi tidak berkah ya terus. Nak berkah ki sing ngene Gusti. Wujud manungsa mung hanya ngejas. Kan orang wajib itu. Nah, ayat nanti setelah ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk perkara hal yang harus disegerakan kan ada menikahkan anak perempuan. Lah, sedangkan kan ada di beberapa daerah itu ada kayak semacam apa ya, statement orang jangan melangkahi kakaknya dulu gitu. Nah, dari orang tua pun sudah mewanti-wanti seperti itu. Sebaiknya apa yang harus dibicarakan ke orang tua ya sebetulnya? Kan karena apa namanya? Karena sudah diwanti-wanti dari dulu, jadi kayak kebiasaan menunda-nunda gitu ya. Terus terlanjur asik sendiri gitu. Kedepannya harus kayak gimana ya Ustaz? Terima kasih. Pertanyaannya nyindir aku. Ngelangkai kakangnya itu kurang. Aku dilangkai telu. Kakang gue semantu, istri putu. Adik saya 3. Sing dadi wali aku. Aku isin sana. Tapi sebagai kakak, kudu ngajangi jembar adiknya untuk memberitahu orang tua jodoh pati rezeki sing duweni Gusti Mat. Menawane aku adik-adik iki dhisik sing krama ya wis gak apa-apa. Tapi tekan kamar nangis dewi. Itu saya jalani, Mbak. Saya jalani dan saya 3 kali adikku walinya aku. Adikku Aziz walinya aku, termasuk adikku Raki. Mungkin itu sedih. Pemenang bodoh disalami ponakan ini walaupun kalau kayak duit satu semua greget tak punya pindah lebar tapi coro nih ngomong karo emak karo bapak aku wani ngomong aku kalau gembeng aku lanang kudu gagah tapi isin moga Kang Amin ini kalau beliau butuh hayatnya agar penegasan seperti itu bikin karena ke negeri kui negara mendapatkan dari hasil pajak nakbir bi tempat karaoke bi lebih negara tapi kalau ranah pribadi
Kang Amin yang berhak memberi jawaban. Pedal terus mangga akan. Nyambung Mbak Eze ya kan sedih. Tadi sudah sejawab Kang Tur, betul. Jadi secara agama juga enggak ada harus kewajiban untuk menunggu kakak-kakaknya. Secara Jawa juga ada apa nggih? Kayak ruang. Secara akhlak mungkin kurang berkenan, ganggu kurang, tetapi ya mau takdir, kemudian ini Jawa anak apa ya, kan ada hadiah tertentu ya kan, jadi Kang Dur dilangkai itu kan ada berbunga, jadi sing langkai itu memberi berbunga kepada sing dilangkai, itu kompensasi, soalnya kanggo sing dilangkai mungkin ora gelo-gelo banget, tapi intinya enggak apa-apa. Kita melangkai kakak-kakak kita nggak apa-apa karena keperluan kita itu jauh lebih besar. Madorotnya kalau kita harus nunggu itu juga lebih besar, lebih berbahaya. Maka kita menghilangkan madorot itu untuk mencari manfaat yang lebih besar. Itu yang kenapa? Adik kalau sampai Kang Mbak Yuni kira 2 harus melangkai 2. Nah, carane nak rawan-rawani ngejak Kang Dur. Itu kon matur karo ibu sampean. Tapi nembungnya orang ngepek iki kok nembung. Nembung untuk legowo. Terus tadi tentang suap ya, suap menyuap atau sogok menyogok. Itu memang yang sudah kita fikih, yang sudah kita kenal dari hadis Nabi ar-Rosi wal murtasi finnar, yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama jelek, sama-sama buruk, sama-sama neraka. Tetapi kalau sampean mengkaji fatwa-fatwa dari Gus Bahak yang terakhir itu, Gus Bahak itu membuat fikih sing mengagetkan semua tentang sogok menyogok itu. Ternyata tidak semua suap itu berpotensi dosa. Ada justru suap-suap itu yang harus kita lakukan untuk izul Islam wal muslimin. Misalnya di desa Gubuk, Purwodadi, Demak itu pilihan kepala desa kan memberi sesuatu ya, ono suap kepada masyarakat. Ada 2 calon, yang satu calonnya itu soleh, yang satu nakal. Kalau yang nakal ini jadi lurah, berpotensi desa itu kemaksiatan akan merajalela. Sedangkan kalau calon yang soleh ini jadi, berpotensi desa itu akan menjadi desa yang baik. Maka kata Gus Bahak, maka kita berkontribusi memberikan suap kepada masyarakat itu. Yuk dipilih si wong sing soleh baik, no tak kayak duit sama ini, pilihlah itu. Tujuannya apa? Memang menyelamatkan desa itu, menyelamatkan desa itu supaya desa itu dipimpin oleh orang-orang yang soleh. Ternyata orang yang nakal tadi memberikan uang yang besar, sampai panas, harus punya gairah untuk melebihi suapnya itu. Kalau dia memberikan 1 juta, kau beri 1.500.000, itu jihad. Kata beliau seperti itu. Jadi berarti lagi-lagi intinya kalau suap menyuap itu haram, tidak boleh. Tetapi itu termasuk bagian dari suap apa tidak, itu yang masih diperdebatkan. Mungkin nanti melebar sampai pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau tujuan besarnya, kita punya tujuan besar yang itu membuat misalnya kehidupan semakin baik, membuat tempat yang nanti kita masuk ke sana menjadi lebih baik, dan kita kawal terus tujuan kita itu, niat kita itu, bisa jadi penyuapan kita itu tidak termasuk suap.
Tapi ini harus jelimet, kajiannya harus jelimet, hatinya harus tertata betul. Misalnya ada satu departemen yang di sana bobrok, di sana wis suap apa macam-macam wis ra beres lah. Terus sampean punya kesempatan untuk masuk ke departemen itu dengan cara harus membayar sekian banyak uang, hati kita, saya harus membayar itu, tidak apa-apa, yang nanti saya masuk ke sana, saya akan rubah semuanya, saya akan tata semuanya dengan baik. Itu bisa jadi itu tidak, kita memberikan uang itu tidak termasuk suap, tapi termasuk jihad. Betul kan? Betul. Perlu dipahami dengan bijak, Mbak. Tidak semuanya bisa kita terapkan dengan angan-angan dan karep. Tekan jeru ternyata orang sopopo. Power kita kalah. Nah, ya. Mungkin bisa sedikit di moderator Mbak Safira tentang malam hari dengan tema sebelum nanti kita tutup maturnuwun Kang Amin, monggo. Baik, dengan tema malam ini yaitu menjilat riba. Riba itu jelas haram, namun masih menjadi perdebatan yang haram itu yang bagian mana, itu masih jadi perdebatan para ulama. Hutang itu nggak apa-apa, dengan syarat untuk kebaikan, juga dengan niat akan membayar. Ada 5 perkara yang harus terburu-buru dilakukan. Yang pertama itu sholat, yang kedua mengurus jenazah dengan segera menguburkannya, kemudian yang ketiga gadis yang sudah siap menikah untuk segera dinikahkan oleh orang tuanya, kemudian yang keempat yaitu membayar hutang. Orang yang berniat untuk tidak membayar hutang itu sama saja dengan maling. Hutang akan menghambat ketenangan ketika kita nanti mati. Kemudian yang kelima, perkara yang harus terburu-buru tadi, yaitu yang terakhir adalah taubat. Taubat ini yaitu dengan membiasakan hal-hal yang baik. Hutang di dalam fikih itu masih menjadi pro dan kontra bagi para ulama. Orang itu seperti yang menjadi pertanyaan tadi dan telah dijawab oleh Ustadz, yaitu seperti orang yang bekerja yang dianggap riba itu seperti pegawai bank. Sebenarnya itu membayar admin itu bukanlah riba, namun masih menjadi perdebatan. Dan yang terakhir, hutang harus ada hitam di atas putih sebagai pertanggungjawaban. Bahkan hutang dengan sedekah itu lebih besar pahalanya. Sedekah itu bahkan hutang itu lebih besar pahalanya daripada sedekah, karena kita memberikan pada orang yang jelas membutuhkan. Kemudian di akhirat itu ada yang namanya pengadilan, dan jelas pengadilan Allah itu adalah sebaik-baiknya pengadilan yang sangat adil, sehingga bisa saja pahala ibadah sholat orang yang berhutang namun sampai meninggal itu belum dilunasi, maka bisa saja diberikan kepada si pemberi hutang. Allah memberikan hak mendapatkan rumah yang sangat indah kepada pemberi hutang jika ia merelakan hutang bagi si penghutang. Lebih baik sebelum memberikan hutang itu ikhlas dengan memberikan nominal yang semampunya, sehingga kita tidak terberatkan oleh pemberian hutang tersebut. Wajib dipahami, kita semua, saya jenengan punya daya intelektual sendiri-sendiri. Lakunya juga beda-beda. Ilmu yang kita serap di sini pun juga iso nyantol pas ono sing ora, ono sing mau menang. Nah, di saat seperti ini, wening diroso yang kita punya ini akan memahami makna sesungguhnya kemampuan diri kita, dan seluasnya pengetahuan intelektual seperti lautan samudra. Tanpa ilmu kita zero, nol. Tapi kalau kita punya intelektual, punya ilmu, bijak dalam hal apapun, anggun laku panjenengan.
dan insya Allah ridha Allah adalah kita dapatkan. Aplaus untuk panjenengan semuanya. Dan mohon maaf apabila tadi ada yang masih sempat bertanya, nanti ada session tersendiri 1 menit kepada beliau. Dan mari kita sedikit sebentar bercakap kanan kiri, hentikan yang saya lihat masih ada bermain HP atau diskusi lain. Kita bareng-bareng, ini bulan mulut. Wong Jawa ki mau mulut ya. Bar mulut batu mulut gampang. Nah, di mulut bulan Maulud ini insya Allah Rasulullah menyaksikan niat kita ini dan kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo Kang Amin. Monggo kita baca sholawat dulu untuk kita sholawat Jibril diiringi akustik. Pelan-pelan saja semuanya ikut bersolawat. Allah sampai menyelesaikan aku ya. Sallallahu ala Muhammad.
الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak buat Kang Amin yang malam hari ini sudah memberikan kecerahan kepada kami yang masih jauh dari kata pantas sebagai orang baik, masih kurang pas sebagai orang yang berilmu, dan masih kurang cocok kalau kita ada disandingkan kepada orang-orang yang alim. Dan malam hari ini kami sampaikan kepada panjenengan semuanya, tempat ini bisa digunakan untuk kegiatan apapun, kampus atau kegiatan sosial lain, bisa langsung di sini hubungi dari Mbak Nikmah atau Kang Habib, monggo. Dan matur nuwun juga katur pada Mas Pras, Pak Hadi yang jaga parkir di sini, karena parkir di sini semuanya adalah gratis. Kalaupun kontur bisa langsung pulang, matur nuwun. Dan kalau motornya yang lagi 2 tak alon-alon ya ampun ganggu kanan kiri panjenengan. Dan saya Durianto. Saya Samirada. Benar hanya milik Allah. Kami belajar menjadi lebih baik. Kalau kurang pantas dalam penyampaian, kurang pas dalam cara penyambutan, kami mohon sebesar-besarnya. Salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.